Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat mengikuti ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Adapun pokok-pokok warta lisan sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan firman ibadah Jumat Agung pukul 7 dan pukul 9.30 WIB dilayani oleh Bapak Pendeta Michael Surajaya. Yang kedua, berbagai informasi. Yang pertama, diinformasikan kepada umat bahwa perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Paskah, yaitu Minggu tanggal 20 April 2025, waktu kebaktian umum pertama dan juga kebaktian umum kedua, yaitu pada pukul 5.30 dan 17 WIB. Saya ulangi, kebaktian umum pertama pukul 5.30 dan kebaktian kedua yaitu pada pukul 17. Dilayani oleh Bapak Pendeta Michael Surajaya. Umat dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perayaan perjamuan kudus yang akan datang. Yang kedua, aksi doa Prapaskah. Pokok-pokok doa dari umat yang sudah dikumpulkan sejak Minggu Prapaskah pertama sampai dengan Minggu Palmarum atau Prapaskah ke-6 akan didoakan dalam kebaktian hari ini. Demikian warta lisan hari ini. Selamat mengikuti ibadah Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita mengenang karya Kristus yang karena sengsaranya kita pulih, yang karena salibnya kita diperdamaikan, yang karena kematiannya kita hidup. Bagi keselamatan seluruh ciptaan, Kristus taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas salib.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Mari berdoa. Ya Allah, di hari yang agung dan kudus kami mengenang karya-Mu yang ajaib. Putra-Mu Yesus Kristus menjadi penebus, menderita hingga mati di atas kayu salib. Ajarlah kami untuk menyadari bahwa di balik kisah sengsara yang pedih ada jalan baru yang membawa damai, agar semua ciptaan dapat berpulih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Silakan duduk. Yesus mengalami sengsara bukan karena tak berdaya. Ia sedang menggenapi janji keselamatan Allah. Penderitaannya telah dinubuatkan oleh para nabi. Seperti yang ditulis dalam Yesaya 52 ayatnya yang ke-13 sampai dengan Yesaya 53 ayatnya yang ke-12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia, begitu buruk rupanya. Bukan seperti anak manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah,
dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi, Dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Namun, Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya, hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang, dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak. Padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Apakah kita telah sungguh-sungguh menyadari bahwa penderitaannya ia alami karena menanggung dosa-dosa kita? Mari kita berdoa. Ketika mengingat pengorbanan Kristus bagi dunia, kami diliputi kesedihan dan rasa haru. Kini kami berdoa dengan sesal dan sangat malu, sebab kami masih hidup di dalam dosa. Kami tidak menunjukkan hidup yang telah diperdamaikan denganmu. Bahkan pengorbanan Kristus seakan tidak berarti, sebab kadang kami hidup serampangan, serakah, dan kurang peduli kepada sesama. Ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami, tolonglah kami untuk kembali melangkah di jalan damai yang Engkau anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji
Ya, memang sengsara Kristus adalah anugerah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah yang ditulis dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-16 sampai ke-25. Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi, aku akan menaruh hukumku di alam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat Tuhan mendekat. Hukuman, hinaan, derita, semua Ia terima demi jalan damai bagi kita. Sengsaranya adalah cinta mendalam, pengorbanan besar di hari terkelam.
Sekalipun gelap, bumi bergetar, karena Kau wafat haliknya. Tirai terbelah, Dia hiduplah, Sang Penebus menang. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Jalanku tahu ada namamu, aku selamat karenanya. Maut hancurlah, hidupku cerah, karena kasih-Mu. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Demi penebusan kita dan pengampunan dosa, Yesus memilih jalan sengsara ini. Maka, mari kita mengingat kembali kisah sengsara ini seperti yang diceritakan dalam Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai 19 ayat 42. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah Ia bersama-sama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan Ia memasukinya bersama-sama murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, obor, dan senjata. Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika Ia berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu Ia bertanya lagi kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah supaya digenapi firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan menyerang hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya
nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Tidakkah aku minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Lalu pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh para pemuka Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Kayafaslah yang telah menasihatkan para pemuka Yahudi, lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu dikenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid yang lain itu yang mengenal imam besar kembali keluar berbicara dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Waktu itu udara dingin, karena itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah berdiri dekat api arang yang telah mereka nyalakan dan menghangatkan badan. Juga Petrus berdiri menghangatkan badan bersama mereka. Kemudian imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terang-terangan kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim dia dalam keadaan terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri dan menghangatkan badan. Kata orang-orang kepadanya, apakah engkau juga muridnya? Ia menyangkalnya, katanya, bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dia? Petrus pun menyangkalnya lagi, dan sekitar itu juga berkokoklah ayam.
Sesudah itu mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Waktu itu dini hari, mereka sendiri tidak masuk ke istana itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang." Demikianlah supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Namun kamu mempunyai kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan satu orang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak lagi, "Jangan orang ini, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu,
supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Kemudian kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Namun Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Karena itu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Lihatlah rajamu." Lalu berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Dunia damai pula dengan
Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan akulah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membuatnya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam, lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain linen dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat.
Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Kristus. Kami tidak akan pernah benar melakukan apa yang telah Kristus lakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada Jumat Agung kita diajak secara khusus untuk memperingati kematian Kristus. Kenapa ini menjadi hal yang penting dan kenapa perlu ada peribadahan yang dilakukan supaya umat memperingati akan peristiwa ini? Jawaban sederhananya satu. Kematian Kristus di atas kayu salib menjadi tanda yang besar bagi orang percaya bahwa penebusan atas manusia sudah dilakukan dalam kesengsaraan Kristus. Dan apanya yang damai dari kematian di kayu salib? Apa yang kemudian menjadi damai dengan salib yang adalah lambang penghinaan, kenajisan, dan bahkan dalam kehidupan orang Yahudi, sebisa mungkin kalau orang dihukum jangan sampai disalib. Orang Yahudi punya adatnya sendiri dalam menghukum orang sampai mati, yaitu dirajam batu. Tapi kalau sampai disalib itu sudah penghinaan sekali. Itu dilakukan oleh para tentara Romawi kepada pemberontak-pemberontak Yahudi yang menajiskan mereka, begitu kan. Dan itu sebabnya ketika dalam bacaan Alkitab pada hari ini, buat pemuka Yahudi masuk ke istana gubernur saja sudah najis. Maka dalam peristiwa penderitaan Kristus, Pilatus yang keluar dari istana gubernur menjumpai para pemuka Yahudi. Ini kematian yang diwarnai dengan kekerasan sedemikian rupa. Jadi kalau Bapak Ibu sempat menonton film-film yang mengisahkan kematian Kristus begitu ya, dan ada beberapa yang mencoba menggambarkan sedekat mungkin, maka selalu ada disclaimer kan, ini udah masuk kategori usia berapa tahun ke atas begitu kan. Kenapa? Karena gambaran kekerasan yang dimunculkan, yang coba untuk mendekati apa yang terjadi dalam kesengsaraan Kristus, bukanlah konsumsi untuk anak-anak maupun remaja seharusnya. Sedemikian mengerikan, sedemikian menakutkan, dan bahkan orang dewasa saja yang tidak kuat menanggung atau melihat gambaran kekerasan itu, setelah menonton film-film yang menggambarkan penderitaan Kristus bisa muntah begitu ya. Kenapa? Ya karena menakutkan sekali, mengerikan. Kematian yang terjadi, ya itu dilewati dengan jalan sengsara yang sedemikian mengerikan. Sedemikian mengerikannya sampai-sampai ya tidak mungkin dibuat role play di gereja gitu kan, yang sangat mendekati apa yang tertulis di dalam Alkitab. Berdarah-darah begitu ya. Itu menakutkan sekali. Dan kematian dalam penderitaan yang seperti itu menjadi kematian yang menyesakkan.
Satu hal tentang kematian di atas kayu salib, kalau kita lihat di akhir bacaan kita hari ini dari bacaan Injil, ada kalimat bahwa para tentara mematahkan kaki orang yang pertama dan orang yang disalib di sebelah Tuhan Yesus. Kenapa kakinya dipatahkan? Supaya mempercepat terjadinya kematian. Penyalipan membuat orang sudah menderita ya, ditusuk tangan dan kakinya, dipentang, terus kemudian diangkat tinggi-tinggi. Tapi kalau kemudian orangnya masih bertahan hidup dan masih kemudian bisa hidup begitu ya, dalam keadaan tersiksa sedemikian rupa dan sudah kesulitan bernafas, darah mengucur kemana-mana, dan gak mati-mati, maka orang-orang yang disalib itu akan dipatahkan kakinya, supaya kemudian karena beban tubuhnya, maka dia melorot sedikit ke bawah, dan membuat fungsi paru-parunya gak bisa bekerja karena begitu terhimpit dan tidak bisa bernafas. Kematiannya karena kehabisan nafas. Itu sebabnya ada bagian di kitab Yohanes, di Injil Yohanes yang menceritakan ada yang dipatahkan kakinya supaya cepat mati. Supaya cepat jadi mayat dan bisa diturunkan. Supaya tidak menjadi hal yang najis di hari Sabat. Terus bagaimana kalau memang sudah mati di atas kayu salib, tanpa perlu dipatahkan kakinya, orang tahu dia sudah mati, ya ditusuk lambungnya dengan tombak, keluarlah air dan darah. Dan itu yang terjadi pada mayat Tuhan Yesus. Jumat Agung memang harus dipotong kisahnya di bagian kematian Kristus. Karena peringatan akan kematian Kristus itu yang membuat kita tahu. Kematian seperti itulah yang terjadi untuk jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Tapi dari kisah derita ini, kita diajak untuk melihat sedari awal. Apakah Tuhan Yesus tidak mampu membalaskan segala sesuatunya dengan kuasa yang Ia miliki? Lawang tadi baru ketemu para tentara yang pertama kali ditanya sama Tuhan Yesus, siapa yang kamu cari gitu ya? Yesus, orang Nazaret gitu kan? Kemudian Tuhan Yesus menjawab, akulah dia, para tentara pun mundur dan terjatuh kok. Apa enggak mungkin sih dia menggunakan kuasa yang sedemikian besar, supaya hal yang menyakitkan dan membawa sengsara ini tidak terjadi? Mungkin saja. Tapi kisah ini tidak berjalan seperti itu. Kisah sengsara ini dari orang yang harusnya bisa tidak sengsara, justru terjadi bahwa dia memilih jalan sengsara. Apakah dia tidak punya kuasa untuk menyuruh para muridnya melawan tentara-tentara itu menggunakan pedang? Petrus saja tiba-tiba sudah mengeluarkan pedang begitu ya, dan memotong telinga hamba imam besar yang bernama Malkus begitu kan? Tapi kata Tuhan Yesus kepada Petrus apa? Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum dari cawan yang disediakan oleh Sang Bapa? Cawan itu apa? Ya jalan derita ini. Jalan kematian ini. Dan berkali-kali dia dibawa ke tempat Hanas, kemudian Kayafas, kemudian Pilatus. Injil Yohanes hanya mencatat 3 ini. Dan di tempat Pilatus justru dia tidak menjawab apa-apa. Ketika pada akhirnya Pilatus bertanya. Apalagi yang mau dijelaskan? Kalau sebelumnya sudah dijelaskan dan masih mempertanyakan itu. Apalagi yang mau dijawab? Pilihan Tuhan Yesus untuk melakukan hal-hal ini menjadi pilihan
melawan kekerasan dengan cara kekerasan. Melawan kekerasan tanpa kekerasan. Melawan tindakan penyiksaan tanpa kekerasan. Kisah ini tetap berlanjut sampai pada akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Dan di atas kayu salib, kata-kata terakhirnya apa? Sudah selesai. Injil Yohanes mencatatkan narasi terakhir yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah sudah selesai. Bapak Ibu mungkin familiar dengan bahasa Yunani yang dipakai, tetelestai. Yang selesai apa? Dia mati kok di kayu salib. Tidak ada kemenangan yang muncul. Mati di kayu salib. Berakhir tragis. Berakhir bukan dia tiba-tiba melepaskan diri dari salib itu dan tampil sebagai pembebas yang menaklukkan Yerusalem, menaklukkan kekaisaran Romawi. Tapi tetelestainya berakhir dengan terpentang di atas kayu salib. Ya, tapi itulah yang menjadi akhir kemenangan bagi orang percaya. Menangnya di mana? Kalau pertanyaan ini muncul dan masih muncul dalam hati kita Bapak Ibu, menangnya di mana? Saya mau menjawabnya dengan satu hal. Menangnya adalah ketika kekerasan tidak dibalas dengan kekerasan. Apa sih yang terjadi ketika kekerasan dibalas dengan kekerasan? Maka kita akan berjumpa dengan yang namanya lingkaran setan kan. Orang mukul, balas mukul, besok pukul lagi yang lebih keras, dibalas lagi dengan sesuatu yang lebih keras dan tidak akan pernah berakhir. Sampai keturunan ke-7, ke-8, ke-9 bisa tidak berakhir, ya kan? Yang kita kenal dalam istilah lingkaran setan. Tindakan balas-membalas yang seorang merasa, aku dibalas dengan lebih besar kok, lebih merugikan kok. Ya saya berikan lagi yang lebih dahsyat lagi. Dan tidak pernah berakhir. Tapi tetelestai menjadi titik di mana berakhir sudah. Penyiksaan, kekerasan berakhir. Berakhir di kayu salib ini. Berakhir dan menjadi akhir dari kekerasan. Ini yang seharusnya menjadi hal yang diingat dalam hati setiap orang percaya. Kita punya Tuhan yang tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Tapi seringkali kerasnya hati kita justru menjadi kekerasan yang menyiksa kembali Tuhan kita. Seringkali kerasnya hati kita justru menjadi alat untuk menyiksa orang-orang lain di sekitar kita. Kita punya Tuhan yang melawan kekerasan tanpa kekerasan. Tapi kita menjadi murid yang kehilangan diri dan terjebak dalam kekerasan yang tidak berakhir, tidak berujung. Hatinya keras. Cara hidupnya jadi keras, terbiasa melakukan tindakan kekerasan. Lucu ya Bapak Ibu ya. Punya Tuhan yang membalas kekerasan tanpa kekerasan, malah umatnya hidup dalam tindakan penuh kekerasan. Contohnya apa? Ya banyak ya. Dan ini yang harusnya menjadi titik pertobatan bersama. Kematian Kristus di kayu salib bukan untuk melegalkan jalan kita untuk hidup dengan tindakan-tindakan saling membenci, saling melukai, tindakan-tindakan penuh kekerasan.
Tapi kematian Kristus di kayu salib menjadi tanda kemenangan bahwa kekerasan bisa berhenti saat kita memilih tidak membalas dengan kekerasan. Dan itu yang menghentikan tindakan berdosa. Yang bisa terjadi, yang muncul dari cara hidup kita. Ada orang melukai kita dan kita tahu itu tindakan yang kalau kita lakukan kita berdosa kepada Tuhan gitu ya. Terus karena ia sudah melukai kita, kita terluka, wah rugi dong kalau aku nggak lukai balik. Jadi ikut berdosa nggak sih? Ikut ya. Ikut berdosa. Berhenti nggak lingkaran dosanya? Enggak. Tapi gambaran salib yang menghentikan tindakan kekerasan itu harusnya yang menjadi teladan bagi kita. Ada nggak sih cara untuk membalas orang yang melukai kita tanpa harus melukai dia? Banyak. Tapi mungkin bagi kita belum terbuka jalannya, ya nggak apa-apa. Bagaimana untuk membuka jalan-jalan itu ya datang pada Tuhan minta tolong. Supaya dibuka pikiran kita, hati kita. Contoh, ada orang yang nggak suka ketika kita dianggap lebih baik. Misalkan situasinya di tempat kerja gitu ya Bapak Ibu ya, Anda dapat promosi terus ada orang yang jelek-jelekin Anda di belakang. Ia menggunakan kekerasan verbal untuk mengatakan Anda tidak layak mendapatkan promosi itu misalkan. Dan ia menghasut banyak orang. Perlu enggak dibalas dengan cara yang sama? Kalau hati kita keras, kita akan pikir ya balas saja dengan cara yang sama supaya kapok, supaya jerah gitu kan. Memberikan efek jerah. Tapi ada kalanya menghadapi kekerasan verbal seperti itu kita cukup diam saja. Nggak usah dibalas. Dan ternyata semakin kita diam, semakin yang di sana kebakaran jenggot begitu ya. Semakin dia gencar menghasut banyak orang yang lain. Pada akhirnya kita akan tahu kasihan manusia yang satu itu. Yang sedemikian rupa menggunakan segala cara untuk menjelek-jelekan diri kita. Karena semakin itu membongkar bahwa dirinya justru yang hina. Yang membuat orang kalau berpikirnya lurus gitu ya akan bertanya, ya pantas yang ini yang dapat naik, jabatan yang ini yang menghasut banyak orang ya tetap di situ saja. Melawan dengan diam adalah perlawanan tanpa kekerasan. Yang satu berisik sedemikian rupa, yang di sini diam saja. Bekerja saja seperti biasanya. Doing business as usual gitu kan. Nggak peduliin kata-kata yang dimunculkan dari si penghasut yang satu ini. Itu justru melawan kekerasan tanpa kekerasan. Atau ada rekan bisnis misalnya bagi Bapak Ibu yang berbisnis yang kemudian menghasut banyak yang lain supaya Anda ditendang. Jadi tidak lagi bisa bekerja. Dan betulan Anda jadi ditendang gitu kan karena hasutan-hasutan itu. Bagaimana melawannya tanpa kekerasan? Kalau dengan kekerasan kan kita ini ya protes balik ya. Kalau perlu datangkan anak buah gitu kan. Nanti jadinya perang gitu. Ya udahlah kalau misalnya dilepas ya disuruh pinggir ya pinggir aja. Kalau itu pada akhirnya memang untuk Bapak Ibu juga akan kembali pada Anda. Itu berkat Tuhan untuk Anda akan ada jalannya sampai kembali kepada Anda.
Mungkin dalam situasi-situasi seperti itu hati kita berteriak, Tuhan Engkau di mana? Masakah aku harus menghadapi tindakan-tindakan yang jahat ini dengan cara melawannya tanpa melakukan hal yang sepadan dengan apa yang mereka sudah lakukan? Dan teringat Mazmur 22 gitu ya. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Seolah situasi itu membuat kita ditinggalkan Allah. Tapi justru nyanyikan Mazmur 22 itu sambil mengingat bahwa kesendirian itu pun mendapatkan tempat. Supaya di titik yang sama Anda merasa sendiri, di situ Anda sadar Anda tidak sedang sendirian. Perlawanan tanpa kekerasan justru membebaskan Anda dari kesendirian itu. Dan itu yang terjadi pada Kristus yang mati di kayu salib. Kristus yang bahkan dalam situasi beratnya itu bisa berkata kepada ibunya dan muridnya gitu ya, ibu inilah anakmu, inilah ibumu. Dan kemudian murid itu menerima ibunya di dalam rumahnya gitu kan. Ini nggak masuk akal gitu kan, sampai ada kata-kata seperti ini yang muncul, yang nggak masuk akal kalau memang kita hidup dengan cara yang jahat, kita hidup dalam kekerasan hati. Dan disinilah yang menjadi perenungan kita. Kematian Kristus di kayu salib sudah menjadi teladan bahwa kekerasan pun dapat dilawan tanpa kekerasan. Dengan tindakan kekerasan itu. Dan di situ kemenangan atas kekerasan terjadi. Kemenangan salib itu terjadi kembali di dalam hidup kita sehari-hari. Kemenangan salib yang mendamaikan dan menebus manusia dari dosa. Terjadi lagi dalam hidup kita sehari-hari. Itu sebabnya di hari ini peringatan kita akan kematian Kristus menjadi peringatan akan kemenangan Kristus pula. Kemenangan pertama yang terjadi dalam penderitaan Kristus justru di kayu salib. Dan kemenangan yang juga kita rayakan bersama nanti ada di Paskah pada kebangkitan Kristus. Tapi salib itu sendiri juga menjadi kemenangan Kristus. Kemenangan yang membuat kita punya jalan untuk tidak hidup seperti dunia yang membalas kekerasan dengan kekerasan. Punya damai walaupun dihimpit dari kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Punya pengharapan kalaupun orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita pikir menjadi pendukung kita, orang-orang yang kita pikir sedang berjalan bersama dengan kita, ternyata meninggalkan kita berjalan sendirian. Kita masih punya pengharapan. Itu semua yang disampaikan di atas salib Kristus yang menjadi saksi kematian Kristus yang menyedihkan, yang tragis, tapi juga menjadi kematian yang menghadirkan kemenangan Kristus. Kemenangan bagi setiap orang percaya. Kemenangan yang mendamaikan. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Menjulangnya atas bukit kala, terang bendera salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan kasih agung dan restu. Seluruh baptisan menengadah kerajaan kasih yang mesra, bagai pelangi yang karang merindukan, di ufuk timur pagi mereka. Lihatlah kain hitam ini, gelap, sepi, duka, dan tangis. Semuanya membuat diri kehilangan damai. Mari berdoa. Di dalam keheningan ini, kami datang kepadamu bersama mereka yang sedang kehilangan, baik itu orang yang dikasihi, kehilangan diri sendiri, maupun kesempatan. Kiranya salib Kristus mendamaikan hati yang sendu, agar kami mampu menjalani hidup dalam pengharapan. Seluruh baptisan menengadah kerajaan kasih yang mesra, bagai pelangi yang karang merindukan, di ufuk timur pagi mereka. Lihatlah
mahkota duri ini tajam, sakit, pedih, dan hina. Semuanya membuat dunia kehilangan damai. Mari berdoa. Di dalam keheningan ini kami datang kepadamu bersama mereka yang tertindas, yang menjadi korban tirani, yang terbungkam oleh kuasa. Kiranya salib Kristus mendamaikan hati yang pilu, agar kami mampu menjalani hidup dalam pengharapan. Seluruh batin sama menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelangi yang karang merindukan di ufuk timur pagi melekat. Lihatlah palu dan paku ini, keras, sesak, remuk, kejam. Semuanya membuat jiwa kehilangan damai. Mari berdoa. Di dalam keheningan ini, kami datang kepadamu bersama mereka yang terluka, yang mengalami trauma, yang tak mampu mengungkapkannya. Kiranya melalui salib Kristus, Kristus mendamaikan jiwa yang hancur, hingga mereka mampu menjalani hidup dalam pengharapan. Seluruh batin sama menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelangi yang karang merindukan di ufuk timur pagi melekat. Lihatlah ranting dan daun kering ini, gersang, patah, rusak, dan mati. Semuanya membuat alam kehilangan damai. Mari berdoa. Di dalam keheningan ini kami datang kepadamu bersama alam yang menangis, yang habitatnya hancur karena ulah manusia, yang tak mampu melawan. Kiranya melalui salib, Kristus mendamaikan alam dan manusia, hingga mampu hidup bersama dalam keharmonisan. Seluruh batin sama menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelangi yang karang merindukan
kami juga membawa pergumulan umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memperdamaikan setiap hati yang berkecamuk dan bergumul. Biarlah kami mampu untuk melangkah di jalan baru yang telah Engkau persiapkan. Meski hiruk-pikuk kehidupan tak berhenti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Syukurilah karyanya dengan memberikan persembahan sebagai wujud kasih kepada Tuhan dan sesama. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat yang pertama dan yang kedua mengingatkan kita, sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus, Kau kehidupanku.
berdiri. Terima kasih Juru Selamat atas pengorbananmu, atas sakitmu yang sangat, atas pahit matimu, atas luka, atas pilu, atas salib yang gantiku. Syukur hati tak henti kepadamu ku beri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang dengan penuh syukur, sebab kematian-Mu menyelamatkan dunia. Maka kini kami mengungkapkan syukur melalui persembahan. Kiranya melalui persembahan ini, gereja-Mu dapat terus memberitakan karya keselamatan bagi dunia. Mampukanlah kami untuk mempersembahkan hidup yang telah diperdamaikan oleh Kristus, agar menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat terkasih, ingatlah bahwa kematian Kristus membuka jalan bagi kita untuk kembali berdamai dengan Allah. Melangkahlah dengan iman, tuturkanlah keindahan kisah-Nya melalui hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari tuturkan kembali. Tuturkan kembali kisah yang indah benar.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa mengisi hatimu agar engkau hidup di dalam pertobatan. Kiranya kematian Kristus Sang Korban mendorongmu untuk rela berkorban bagi sesama. Kiranya kuasa Roh Kudus menggerakkanmu untuk melangkah dan memikul salib di hidupmu. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Sebelum meninggalkan rumah ibadah, kita saat teduh sejenak. Majelis Jemaat GKI Seroja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada ibadah Jumat Agung pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.